Halo, kembali lagi di sini bersama saya Dinda Putri Rahman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-17, yaitu mengenai SSH atau singkatan dari Shakur Shell ya teman-teman. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari banyak hal nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada basic konsep dan praktik sederhana SSH, lalu ada remote server 1 dan server 2, ada perubahan default port SSH, lalu ada allow users pada SSH, ada konsep privat dan public key, ada praktik privat dan public key pada from client Ubuntu desktop, lalu ada konsep auto reset, ada praktik private dan public key pada host OS with putih, lalu ada remote RTR Ubuntu from client Ubuntu desktop with public dan private key ya teman-teman. Lalu ada disable password authentication dan yang terakhir ada SSH dan SSH add. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu basic konsep dan praktik sederhana SSH. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dari SSH itu sendiri. Jadi, SSH itu merupakan protokol jaringan untuk mengakses komputer nih atau server lain secara jarak jauh dengan aman nih, teman-teman. Jadi, bayangin kalau misalkan teman-teman ini ada di Bekasi, tapi dapat atau bisa mengatur server di misalkan di Jakarta atau di Ampel Gading dengan melalui laptop teman-teman nih. Nah, layarnya itu hitam putih dan teman-teman itu cukup mengetikkan perintah doang. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, secara istilah SSH ini itu ada dua nih teman-teman. Ada klien dan server. Nah, klien itu merupakan subjek dan server itu merupakan objek. Nah, objek teman-teman. Selain itu ada istilah lain nih dari SSH. Nah, SSH itu biasa disebut juga dengan istilah remote server nih teman-teman. Jadi remote dari kapanpun dan manapun kayak tadi nih. Teman-teman bisa uh, mengatur komputer atau jaringan dari jarak jauh dengan aman. Nah, misalkan di sini host OS itu ingin meremote ke klien dan server, tapi itu belum bisa ya teman-teman, dikarenakan mereka itu belum bisa saling berkomunikasi. Tapi ketika dari host ini ingin meremote ke router Ubuntu itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, agar dapat atau bisa bisa meremote, yaitu harus meremote server router Ubuntu dulu, lalu server 1 dan 2 atau klien ya teman-teman. Nah, di sini eh, tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktekkan saja ya. Nah, di sini sebelumnya itu dulu ketika kita menginstal server Ubuntu ini, kalian itu pasti akan ada pilihan SSH install apa gitu ya. Tapi itu tergantung kalian di situ kalian itu memilihnya atau tidak nih. Kalau misalkan memilihnya, itu bisa saja SSH kita itu sudah terinstall nih teman-teman. Akan tetapi kalau belum ya juga tidak apa-apa, nanti kita install bersama-sama. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus menyiapkan aplikasi nih untuk melakukan remote. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan putih, terminal, atau yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan putih ya teman-teman. Uh, Putih itu bisa diinstal melalui web ya teman-teman. Tapi di sini karena saya sudah punya filenya jadi tidak ada. Nah, di OS-nya itu kan saya menggunakan putih. Jadi nanti di sini itu saya akan memasukkan IP-nya si router nih teman-teman. Oke? Di sini kita akan mengecek dulu nih SSH kita. Apakah sudah ada atau belum. Di sini kita bisa mengetikkan perintah sudo systemctl status SSH dan kita enter. Nah, di sini ternyata SSH saya itu
sudah aktif ya teman-teman. Sini sudah bertuliskan aktif atau running. Jadi sudah ada. Nah, jika teman-teman belum ada, teman-teman itu bisa melakukan apt update terlebih dahulu, lalu baru teman-teman bisa menginstal SSH itu dengan perintah sudo. Kita coba update dulu. Sudo apt install open SSH min server, karena kita berada di server ya teman-teman. Kalau misalkan berada di klien atau apa, nanti tinggal disesuaikan saja, kemudian enter. Karena punya saya sudah ada itu, maka tampilannya itu nanti akan seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah dan waktu dicek ternyata belum aktif, teman-teman itu bisa mengaktifkannya dengan perintah sudo systemctl enable min now SSH ya teman-teman, bisa mengaktifkan perintah itu. Nah, nanti jika sudah, teman-teman bisa cek lagi nih apakah SSH teman-teman itu sudah aktif atau belum dengan perintah sudo systemctl sama seperti sebelumnya, status SSH, kemudian enter. Nah, di sini kan punya saya sudah aktif ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya akan mengecek terlebih dahulu nih IP milik router ini. Di sini kan ada npos 3, npos 8, dan npos 9. Nah, npos 3 ini itu yang terhubung ke router host only itu adalah npos 3 ya teman-teman. Nah, npos 8 ini yang terhubung ke klien. Lalu untuk npos 9 ini itu merupakan yang terhubung ke internal network yang ada pada server ya teman-teman. Nah, di sini karena yang terhubung dengan host only itu ada npos 3, di sini saya akan mengetikkan IP pada npos 3 ini ke dalam aplikasi putih ya teman-teman. IP-nya itu 192.168.137.10 ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik open. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang save ya. Nah, jika sudah, ini kita sudah terdapat tampilan putih seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman itu login terlebih dahulu dengan menggunakan username yang ada pada router Ubuntu ya, teman-teman. Username saya itu apa sih? Saya lupa. Kemudian masukkan password yang ada pada username ya, teman-teman. Dan kita enter. Nah, di sini di teks 10 seperti bisa pilih accept. Nah, kalau misalnya udah kesempatan kali ini goals kita udah selesai, dan ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nah, di sini saya coba ketikkan PWD, maka saya udah berhasil login username teman-teman kalian. Di sini karena untuk mengalihkan password di Linux nggak kelihatan ya teman-teman. Kita enter, masukin password server tersebut. Router Ubuntu passwordnya berapa? Nah, kalau misalnya udah, kita enter. Untuk mengalihkan password di Linux nggak kelihatan ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nah, di sini saya coba ketikkan PWD, maka saya udah berhasil login ke. Nah, di sini saya coba PWD ya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah berhasil ya, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu remote server 1 dan server 2. Nah, jadi pada sebelumnya kan saya kan sudah berhasil meremote dari host OS ke router oh my god, salah router, jadi mau menjelas ke sana.
Jadi kan sebelumnya kan saya sudah dapat meremote dari host OS ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan coba untuk meremote dari Jadi saya akan mencoba untuk meremote ke server 1 dan 2 dari klien Ubuntu ya teman-teman. Kita akan coba meremote dari klien Ubuntu ke server 1 dan server 2. Nah, tapi di sini saya akan menjadikan klien itu menjadi sisi klien remote. Jadi untuk meremote server 1 dan server 2. Nah, di sini kita bisa meremote server 1 dan server 2 dari klien karena klien itu sudah bisa berkomunikasi eh, dengan server 1 dan 2 ya teman-teman. Tapi bisa juga meremote dari server 1 dan 2 dari host OS. Tapi di sini kita itu melalui perantara ya teman-teman. Dengan meremote router baru meremote server 1 dan 2. Oke. Sebelumnya kan saya kan ini masih berada di sebelumnya kan saya ini masih berada di uh, router ya teman-teman. Nah, sebelum itu nanti di sini kita itu harus mengecek terlebih dahulu nih, apakah server kita itu sudah mengaktifkan atau menginstal SSH. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu SSH saya itu sudah aktif atau belum. Di sini setelah saya cek ternyata uh, could not be found, artinya saya itu belum menginstal SSH ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk masuk ke menu slash etc slash apt slash search. Di sini saya mengetikkan perintah seperti ini karena di sini server satunya itu saya menggunakan Debian ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini jika sudah ada tulisan seperti ini, kita bisa ctrl-x saja lalu kita coba apt update ya teman-teman. Dan kita tunggu. Nah, setelah itu kita coba install ya teman-teman. Dengan apt install open ssh min server. Kita enter. Nah, di sini kita bisa klik Y, kemudian enter. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah aktif atau belum. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada server 2-nya. Pertama kita cek dulu. Kita enter. Nah, di sini ternyata punya saya sudah aktif ya teman-teman pada server 2 Ubuntu servernya. Nah, jika belum aktif, teman-teman bisa lakukan hal yang uh, sama, tapi ada sedikit berbeda. Tadi kan saya mengetikkan perintah nano slash etc slash apt, tapi untuk di server 2 ini tidak perlu mengetikkan. Jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa apt update terlebih dahulu, lalu baru install ya teman-teman. Sisanya itu sama ya. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek IP address-nya terlebih dahulu pada masing-masing server nih teman-teman. Di sini server 2 itu menggunakan 10.3, untuk di server 1 itu menggunakan 10.2 ya teman-teman. Nah,
Sebelumnya kan saya meremote dari host OS itu kan sudah bisa remote ke router. Nah, dari router ini bisa langsung remote ke server 1 dan server 2 ya, teman-teman. Di sini kita coba ke router terlebih dahulu yang kita lakukan sebelumnya yang ada pada putih ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bisa mengetikkan perintah saja nih, teman-teman. Sebelumnya kan kita seperti memasukkan IP terlebih dahulu pada putih, lalu baru tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah saja. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah SSH, lalu kemudian teman-teman ketikkan username-nya nih, username pada server 1 dan juga server 2. Di sini kita coba di server 1 dulu. Lalu setelah itu simbol add ya, teman-teman. Lalu ketikkan IP yang ada pada server 1, lalu kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa yes saja. Oh, sorry. Saya yes. Nah, masukkan password-nya, password server 1. Nah, setelah itu saya coba PWD ya. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Kita coba ganti di server 2, perintahnya sama, SSH, lalu username kita nih. Setelah itu add, lalu IP-nya diketikkan, setelah itu enter. Di sini kita sama ketikkan yes, enter. Password-nya juga, kita masukkan password server 1. Nah, ini sudah. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita coba remote dari klien ya, teman-teman. Kita akan coba remote dari klien. Di sini sudah di terminal ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan perintah yang sama ya, teman-teman, seperti pada di putih, yaitu SSH. Kita coba yang server 1 terlebih dahulu, kemudian add, lalu IP-nya, kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan yes. Lalu kita masukkan password-nya. Aduh, salah lagi. Masukkan password. Kemudian kita coba PWD ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di server 1 ya, teman-teman. Sudah berada di home server 1. Kita coba hostname chat.tl. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, enaknya di sini itu kita itu bisa menambahkan terminal ya, teman-teman. Kalau di putih kan tidak bisa ya, teman-teman. Jadi kayak cukup satu tampilan. Tapi kalau di klien ini bisa dengan menekan tanda plus. Kemudian di sini kita coba server satunya, server 2. Lalu ketikkan IP-nya, kita enter, kita yes, kita masukkan password-nya. Nah, di sini coba PWD. Sudah berada di home Dinda server 1 ya, teman-teman. Nah, kita coba. Nah, di sini ini sudah berada di server 2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu perubahan default port SSH. Nah, di sini sebelumnya kan port SSH itu kita akan merubah default port SSH pada server 1 dan 2 ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah berhasil meremote kedua server dari klien dan juga dari putih nih. Nah, sebelumnya kita itu meremote router dari host dengan putih nih, teman-teman. Masih ingat kan? Nah, kita itu memiliki default port 22. Saat saya memasukkan IP, itu teman-teman bisa cek kan ada tulisan 22. Nah, itu merupakan port. Nah, ini itu angka 22 tersebut itu merupakan default port untuk semua server nih ketika server masih baru. Nah, ketika default port awal pertama kali SSH itu, portnya awalnya itu 22 nih, teman-teman. Nah, port 22 itu akibatnya itu sangat memungkinkan jika ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan yang namanya brute force nih, teman-teman. Jadi, brute force itu merupakan serangan percobaan upaya login secara terus-menerus nih ke server kita. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengganti port default SSH nih, teman-teman. Yang sebelumnya portnya itu 22 menjadi angka yang kita inginkan nih, teman-teman. Harapannya agar tidak ada yang mengetahui port SSH kita untuk mencegah brute force ya, teman-teman. Di sini kita
Langsung saja saya akan merubahnya dengan menggunakan dari sisi lainnya, teman-teman. Snapchat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita itu bisa mengganti default port dari klien itu nggak harus masuk ke server 1 dan server 2-nya nih, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan atau melalui klien. Jadi kita tidak perlu masuk ke server gitu. Masuknya langsung ke server gitu. Nah, di sini kita itu bisa mengetikkan ini server 1 terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan perintah. Dan kita ketikkan ulang perintahnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, pada port 22 ini agar dapat custom portnya itu kita bisa nonaktifkan dulu nih, teman-teman, atau kita bisa kita bisa hapus simbol pagarnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa menggantinya nih dari dua-dua ini, teman-teman mau ganti ke berapa. Misalkan port ini saya ganti menjadi 2221 22 sorry menjadi 2221 ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa CTRL-X. Setelah itu kita bisa CTRL-X lalu Y. Setelah itu enter ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa restart dengan perintah systemctl restart SSH, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita coba di server 2 ya, teman-teman. Ketikkan perintah yang sama, masukkan passwordnya. Sepertinya salah perintahnya ya, teman-teman. Oh ya, maaf, salah. Kurang nano ya, teman-teman. Sudah pusing jadi seperti ini. Enter. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama untuk menonaktifkannya. Kita hapus tanda pagarnya. Kemudian teman-teman bisa ganti portnya. Di sini saya tambahkan 22 jadi port 2222 ya, teman-teman. Lalu kita CTRL-X, ya kita enter. Lalu setelah itu kita restart ya, teman-teman. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Dan kita coba login kembali dengan cara sebelumnya ya, teman-teman. Sini kita coba exit dulu juga. Lalu kita login kembali dengan cara sebelumnya nih. SSH, pindah. Kita masukkan IP-nya. Kemudian kita enter ya, teman-teman. Nah, di sini tuh tidak bisa atau connection refused. Tidak bisa ya, teman-teman. Dikarenakan portnya itu bukan port 22 lagi. Portnya itu sudah kita ganti. Nah, bagaimana sih caranya atau apa sih perintahnya agar kita bisa masuk kembali, login kembali ya, teman-teman. Caranya yaitu ketikkan perintah tadi. Kemudian kita tambahkan min P. Lalu kita masukkan port yang sudah kita ganti tadi. Di server 1 kan kita ganti menjadi 2221 ya, teman-teman. Dan kita enter. Lalu di sini yes. Lalu oke. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya, teman-teman, password server. Nah, di sini coba kita hostname CTRL ya. Nah, sudah ya, teman-teman, sudah berhasil. Lalu kita coba di server satunya, sama perintahnya nih, teman-teman. Kita tambahkan min P, kemudian kita masukkan port yang sudah kita ganti tadi, kemudian kita enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba ketik hostname CTRL. Nah, caranya juga sama nih, teman-teman, ketika kita menggunakan putih. Nah, misalkan kita mau masuk ke server 1 nih, kita bisa ketikkan perintah SSH, pindah, kemudian ketikkan IP-nya, lalu min P, lalu portnya ya, teman-teman. Kita yes, masukkan passwordnya.
Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman masuk ke server 1. Nah, ini merupakan konfigurasi dasar SSH. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu allow user pada SSH. Nah, ini merupakan materi custom konfigurasi SSH lainnya ya teman-teman, yaitu allow users. Nah, jadi nantinya kita itu akan konfigurasi agar hanya user tertentu saja yang bisa login menggunakan SSH nih teman-teman. Jadi tidak semua user bisa login menggunakan SSH. Jadi akan kita setel atau kita atur agar hanya beberapa user saja nih agar hanya beberapa user saja yang bisa login menggunakan SSH. Jadi di server 1 ini kita buat 2 user ya teman-teman, yaitu user 1 dan user 2. Nah, nanti kita akan melakukan custom agar user tertentu saja yang dapat menggunakan SSH. Nah, di server 2 juga sama. Kita buat pengguna 1 dan pengguna 2. Lalu kita custom ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke caranya. Kita akan membuat user ya teman-teman atau pengguna terlebih dahulu. Perintahnya yaitu kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan add user 1. Kita enter. Lalu kita buat password baru nih teman-teman untuk user 1. Kita enter. Kita konfirmasi passwordnya. Nah, di sini kita bisa skip saja ya teman-teman. Kemudian yes. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman. Sekarang kita buat user 2-nya ya teman-teman. Enter, lalu kita masukkan, kita membuat password lagi. Enter, lalu konfirmasi passwordnya. Kita skip saja ya teman-teman. Kita yes. Nah, di sini kita bisa coba lihat dari bawah. Sorry. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, home user 1 dan home user 2. Nah, sekarang kita buat user juga pada user 2 ya teman-teman. Sudo add user pengguna 1. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Masukkan password, kemudian enter. Oh, salah teman-teman, maaf. Oh iya benar, maaf, astagfirullahaladzim ya. Kemudian kita buat password ya teman-teman. Setelah itu konfirmasi password. Kita skip saja ini. Dan kita yes. Lalu kita buat juga pengguna 2 ya teman-teman. Ntar. Di sini kita masukkan password juga baru lagi, lalu konfirmasi. Kita skip, lalu yes. Begini kita akan coba cek dari bawah. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, pengguna 1 dan pengguna 2. Nah, jadi usernya itu sudah terbuat ya teman-teman di masing-masing server. Nah, kita exit dulu. Sini juga. Nah, di sini kan kita kembali beralih ke klien ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan coba masuk ke salah satu user yang terdapat di server 1 menggunakan SSH ya teman-teman. Apakah bisa? Di sini kita coba SSH user 1. Lalu IP user 1 ya teman-teman. Minp kemudian portnya enter. Masukkan password user 1. Nah, di sini kan berhasil ya teman-teman. Kita berhasil masuk ke user 1. Kita coba exit. Lalu di sini kita akan coba masuk ke user biasa nih teman-teman. Usernya user 1 ya. Passwordnya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita itu akan belajar agar hanya user tertentu saja nih yang bisa menggunakan SSH. Kalau ini kan tadi user 1 bisa, lalu user biasanya juga bisa. Nah, di sini kita akan belajar agar hanya user tertentu saja yang bisa masuk nih teman-teman dengan menggunakan SSH. Di sini teman-teman bisa mengetikkan
Ini masukkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman itu bisa mengetikkan perintah nano /etc/sshd, kemudian bisa di tab, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan baris baru ya teman-teman. Sini saya akan tambahkan baris baru di bawah port ya teman-teman. Di sini tambahkan baris baru untuk allow user ya teman-teman. Allow user. Di sini kita ketikkan allow users 1 ya teman-teman. Setelah itu bisa CTRL-X, Y, lalu enter-nya teman-teman. Setelah itu kita bisa restart terlebih dahulu. Enter. Setelah itu kita exit ya teman-teman. Nah, di sini kita coba akan masuk ke user 2 ya teman-teman. Kita coba saja user 2. User 2. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, terdapat tulisan permission denied, please try again. Nah, itu karena kan kita hanya mengizinkan user tertentu saja nih teman-teman yang dapat menggunakan SSH nih. Nah, di sini yang dapat menggunakan SSH itu hanya user 1. Nah, di sini kita coba masuk dengan user 2. Nah, itu pasti tidak bisa dong, pasti permission denied. Yang diizinkan itu hanya user 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba exit dulu. Kita coba masuk yang user 1 ya teman-teman. Coba yang user 1. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita coba BWD. Kita sudah berada di user 1. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama juga pada server 2 ya teman-teman. Caranya sama. Nah, di sini kita coba ketikkan perintah sudo nano /etc/sshd. Kita masukkan password. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama juga ya teman-teman. Aduh. Kita tambahkan allow users sini pengguna 1, kemudian CTRL X, Y, lalu enter. Nah, di sini kita restart dulu. Setelah itu kita coba ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu misalkan saya ini ingin masuk ke pengguna 2 teman-teman. Nah, di sini pasti permission denied ya teman-teman. Coba ketika saya akan masuk menggunakan pengguna 1 ya teman-teman. Astagfirullah. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke pengguna 1 ya teman-teman. Jadi allow user ini itu fungsinya itu hanya bisa login dengan user tertentu saja ya teman-teman. Jadi tidak bisa login dengan semua user yang kita miliki. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep private dan public key ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin akses SSH, dia itu ada autentifikasi nih teman-teman. Ada yang menggunakan user dan password seperti kita sebelumnya. Kita kan ketika akan masuk SSH kan kita menggunakan user dan password ya teman-teman. Seperti pada putih maupun pada klien kita kan pasti SSH, lalu username, lalu IP begitu ya. Selain itu ada juga yang menggunakan private key dan public key ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah menggunakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua yaitu kita akan mempraktikkan mode autentifikasi SSH yang kedua yaitu private dan public key. Nah, kita masuk ke login SSH ke server
orang itu menggunakan public dan private key ini teman-teman. Sampai saat ini kan kita sudah berhasil remote server 1 dan server 2. Jadi kalau kita ingin konfigurasi server 1 dan server 2, kita itu nggak perlu lagi masuk satu-satu ke konsolnya. Itu kita bisa meremote kedua server tersebut dari sisi klien. Hanya saja kita kan posisi meremotnya menggunakan username dan password ya teman-teman. Nah di sini metode autentifikasi yang kita gunakan adalah menggunakan username dan password. Nah perlu diketahui bahwa autentifikasi username dan password itu dinilai kurang secure ya teman-teman, yaitu aman begitu. Nah pada SSH ada metode autentifikasi lainnya yang lebih secure teman-teman, yaitu menggunakan private dan public key. Jadi nantinya ketika kita menggunakan private key dan public key, maka kita akan membuat dan tanamkan dua key ini pada sisi klien ya teman-teman. Jadi diibaratkan private dan public key itu adalah suatu gembok ya, suatu gembok yang dilengkapi kunci, gembok yang dilengkapi kuncinya. Dari klien kita itu akan membuat gembok sekalian kuncinya. Setelah terbuat, public key-nya akan kita pindahkan ke sisi servernya, sehingga orang yang bisa masuk pada sisi server ini hanyalah orang yang memiliki private key. Sama ketika kita ingin meremote dari sisi klien OS Windows, kita harus tanamkan public key dan private key. Kemudian kita akan share ke sisi server sehingga ketika kita ingin meremote sisi server itu kita harus sudah punya private key-nya nih teman-teman. Nah, OS-nya kan hanya bisa meremote ke router Ubuntu. Jadi untuk OS, remote ke server 1 dan 2 itu melalui router Ubuntu. Kalau udah ke router Ubuntu baru remote ke server 1 dan 2. Kalau sudah seperti ini kita tidak perlu menggunakan autentifikasi dengan username dan password ya teman-teman. Cukup memasukkan private key ke server. Yaitu kita akan mempraktikkan private dan public key pada from client Ubuntu desktop. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai konsep private dan public key ya teman-teman, dan kali ini kita akan mempraktikannya. Saya sudah di client. Nah, nanti di sini itu saya akan membuat public dan private key ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan mengkopinya ke server. Nah, sebelum itu di sini teman-teman itu harus memastikan bahwa klien kalian ini dapat di ping Google ya, atau terhubung ke domainnya Google. Kita coba cek, sudah bisa ya teman-teman. Nah di sini untuk membuat public dan private key itu, teman-teman bisa mengetikkan perintah ssh -key, kemudian kita enter. Juga terdapat ssh/id _rsa, nah itu akan tersimpan di home directory. Nah itu akan langsung terbuat keduanya ya teman-teman. Nah id rsa ini tuh merupakan nama dari private dan public key ya teman-teman. Kalau sudah yakin bisa kita enter. Nah di sini ada informasi password ya teman-teman. Nah password ini tuh diibaratkan seperti password tapi bukan password ya teman-teman. Nah ketika kita mau menggunakan login ke remote server sisi server sebelumnya, kita menggunakan metode autentifikasi username dan password ya teman-teman. Nah ketika kita menggunakan private key dan public key, kita akan dimintai password. Jadi yang melindungi private key kita itu password. Kita bisa membuat password sesuai dengan kemauan kita ya teman-teman. Kemudian kita enter, kita konfirmasi lagi, kita enter. Nah di sini kita coba ls-la, lalu kita enter cd.ssh. Ini sudah tersimpan ya teman-teman di direktori SSL. Lalu kita coba cd.ssh, lalu kita ls. Nah ini sudah ada ya teman-teman, id rsa dan id rsa public. Ini yang public ya teman-teman, kemudian ini yang private. Nah di sini kita akan mengcopy public key ini ke dalam server 1 ya teman-teman.
kita coba cek IP pada server 1 dan server 2 ya teman-teman, itu sudah ada IP-nya. Ini juga. Setelah itu kita coba slash etc slash ssl slash ssld dan enter. Nah, di sini kita akan menambahkan allow user Dinda ya teman-teman, agar nantinya di klien itu kita bisa masuk menggunakan server Dinda juga, tidak hanya server 1 ya teman-teman. Yang kita cetak next ya, kita enter. Kemudian masukkan username tadi. Sebelumnya itu ketika kita akan memasukkan username itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi tadi kita melakukan allow user dulu pada server 1, yaitu menambahkan user agar tidak hanya user 1 saja yang bisa loginnya teman-teman. Kita tambahkan user Dindanya, kemudian kita masukkan IP-nya. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba SSH Dinda 10.10.10.2.21. Nah, di sini nanti kita diminta untuk memasukkan passphrase ya teman-teman, dan kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba hostname, ctrl, dan enter. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Private dan public ya teman-teman. Untuk copy ini tuh bisa dilakukan secara bersamaan ya teman-teman oleh klien. Jadi klien ini kan sudah melakukan private dan public key. Nah, itu bisa dilakukan ke mana saja secara bersamaan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan Nah, di sini nanti kita juga coba copy private dan public key-nya ini ke server 2 ya teman-teman. Nah, sebelum itu nanti kalian itu bisa mengecek terlebih dahulu allow usernya. Nah, sama seperti pada server 1 juga dicek dulu. Nah, setelah itu nanti kita coba SSH server kemudian kita enter. Nah, nanti di sini kita disuruh untuk memasukkan passphrase ya teman-teman. Itu kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di server 2 ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil. Kita coba /ctl. Nah, kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu konsep auto-risk ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita telah berhasil membuat private dan public key, dan juga kita telah berhasil mengcopy public key, dan juga kita telah berhasil mengcopy public key ke server 1 dan 2 ya teman-teman. Dan juga kita singgung sebelumnya bahwa kita mengcopy public key ke sisi server menggunakan perintah ssh min copy min id, lalu nama server, lalu add IP address, min p, dan portnya. Ketika kita telah lebih dalam, sebenarnya yang dilakukan SSH min copy min id adalah mengcopy isi file dari public ke key, yaitu id rsa.pub ya teman-teman, ke dalam sisi server. Nah, di sisi server hasil kopiannya itu akan disimpan di file auto-risk key. Jadi bisa kita coba praktikkan ya teman-teman. Masuk ke sisi server tersebut dahulu. Di sini kita nanti
ls-a terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian nanti bisa ke directory ssh lalu ls, dan nanti teman-teman bisa ketikkan perintah cat autoris garis bawah cache ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan IP public key yang sudah kita copy sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini nanti juga dicek ya teman-teman, di server 1 di sini sudah saya cek, di server 2 juga sudah saya cek. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ini tuh hanya sekedar informasi saja bahwasanya public key yang sudah di copy itu disimpannya di sini ya teman-teman, di autoris key ya teman-teman. Nah, kita coba akan cocokkan dengan klien ya teman-teman. Kita bisa pergi ke klien, kemudian kita bisa enter, lalu kita cd, juga perintah get. Oh ya teman-teman, kita ketikkan perintah get id garis bawah rsa.book ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat, di sini bertuliskan ssh strip rsa aaa ya teman-teman. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, ssh strip rsa aaa. Jadi uh, file yang kita copy ke server itu sudah berhasil ya teman-teman, dan sudah tersimpan di dalam autoris ini ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu praktik private dan public key pada hostOS with putih ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan meremote dari hostOS ke router. Nah, karena hostOS kan hanya bisa berkomunikasi dengan router Ubuntu. Nah, maka hostOS hanya bisa meremote ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah, si hostOS kalau ingin meremote server 1 dan 2 itu dia harus melewati router Ubuntu baru bisa. Ini kita fokus untuk remote dari hostOS ke router Ubuntu ya teman-teman. Kita akan membuat private dan public key, lalu dikopikan. Nah, di sini kita akan membuat private dan public key dengan menggunakan aplikasi putih generate key ya teman-teman. Saya berlama-lama lagi, kita langsung saja ke putihnya. Kita pakai putih yang gen ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang type of key-nya itu yang RSA ya teman-teman. Kemudian klik generate. Nah, lalu di sini kita bisa menunggunya ya teman-teman. Nah, nanti seperti sebelumnya ya teman-teman, sama pada saat kita akan sebelumnya, kita juga membuat passphrase ya teman-teman. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu passphrase-nya, kemudian kita konfirmasi. Lalu setelah itu kita bisa terbuat ya teman-teman. Jadi nanti kita tekan secara manual ke router Ubuntu ya teman-teman. Jadi bisa kita ketahui kalau di sisi klien public key-nya itu sudah langsung tercopy ya teman-teman. Akan tetapi ketika kita menggunakan hostOS, copy public key-nya itu kita harus manual ya teman-teman. Harus manual. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan passphrase, kemudian save public. Setelah itu di sini tuh nanti akan tersimpan di folder ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan mengcopy public ke dalam server router Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke router Ubuntu, kemudian saya akan mengecek statusnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pergi ke putih biasa ya teman-teman. Masukkan IP router Ubuntu ya teman-teman. IP router Ubuntu.
kita mendefinisikan portnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba cek. Di sini portnya itu masih tetap ya teman-teman. Jadi saya di sini belum melakukan konfigurasi apapun atau belum diotak-atik sama sekali ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa kembali ke sini, kemudian kita open. Lalu di sini kita coba ls. Oh kita login terlebih dahulu. Maaf. Sini kita bisa ls min la, kemudian enter. Kita bisa cd. Setelah itu kita bisa ls. Kita coba. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan untuk mengcopy public key tadi ke dalam router Ubuntu di bukti ya, teman-teman. Kita coba sini la, dan kita coba ke directory SSH. Seperti yang kita tahu, ketika kita mengcopy itu, otomatis itu pasti akan tersimpan pada auto reset cache ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek directory cat auto reset cache. Di sini tuh belum ada directory apapun, belum ada directory apapun ya teman-teman. Sini kita bisa ketikkan perintah sudo nano autoris case. Di public itu kita harus ada kata-kata yang kita definisikan ya teman-teman. Nah kata-katanya itu rsa min rsa ya teman-teman. Kemudian kita bisa copy file yang ada ya teman-teman. Klik public-nya. Kemudian kita buka di catatan aja ya biar mudah. Setelah itu kita copy ya, setelah kita copy kita buat tulisannya itu agar sejajar ya teman-teman. Nah jika dirasa sudah, kita bisa ctrl x ya teman-teman, kemudian yes, lalu kita enter. Nah di sini restart terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan login kembali. Kita implementasikan login ke router Ubuntu menggunakan passphrase ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan IP router Ubuntu-nya ya, teman-teman. Setelah itu, kita open. Oh, di sini kita masukkan private key-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih yang SSH, kemudian pilih yang out ini, kemudian credentials, lalu bisa masukkan IP private-nya ya, teman-teman. Kita pilih open, dan kita open. Lalu di sini kita login kembali ya, teman-teman. Masukkan passphrase, dan kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba hostname CTF. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu remote router Ubuntu from client Ubuntu desktop with public dan private keys ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita itu sudah melakukan praktik public dan private dan public key ya, teman-teman. Lalu kita juga sudah melakukan remote dari host OS ke router ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba meremote dari klien ke router. Nah, sebelumnya kan remote dari klien ke server 1 dan server 2 itu kan sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba meremote router dari klien ya, teman-teman. Jadi, kita akan copy public key yang dimiliki klien ke router. Nah, di sini kita ke router terlebih dahulu. Dan kita cek status SSH-nya. Di sini kan sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini itu di router itu belum dikonfigurasi apa-apa ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasinya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke klien untuk melakukan remote ya, teman-teman. Kita cek ls min la ya, teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke directory. Kita coba. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Private dan public key. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengcopy public key ke
Ubuntu ya teman-teman atau ke router. Nah, di sini teman-teman bisa pakai perintah SSH copy ID kemudian username pada pada router, lalu di sini kita memasukkan IP yang terhubung ke klien ya teman-teman, atau IP yang mengarah ke klien Ubuntu desktop ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita enter, lalu kita yes. Sini kita masukkan. Nah, selanjutnya coba cek di router ya teman-teman. ls min la, kemudian kita enter, lalu kita coba masuk ke direktorinya, lalu kita coba ls. Nah, di sini sudah ada file atau kita melakukan share atau copy public key itu tersimpannya akan ada pada di authorized key ya teman-teman. Kita coba cek di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah terdapat file yang tadi kita copy. Nah, selanjutnya kita coba ke klien, kita akan meremote router tersebut ya teman-teman. Di sini kita ketikkan SSL server yang kita ketikkan IP-nya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk meremote dari klien ke router Ubuntu ya teman-teman. Sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu disable password authentication ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah meremote dari host OS ke klien dan ke router dengan menggunakan username dan password ya teman-teman. Sedangkan dari klien ke server kan kita sudah menggunakan autentikasi public dan private key ya teman-teman, karena yang lebih secure yang public dan private key. Jadi walaupun di allow maka nanti yang diminta tetap public dan private key. Nah, karena router Ubuntu belum punya public dan private key, jadi router Ubuntu bisa meremote server 1 sama server 2 ya teman-teman. Sini kita akan coba remote router di remote ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Pergi ke putih, kemudian di sini kita masukkan IP yang ada pada router Ubuntu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita open. Nah, di sini untuk login itu kita masih diminta login dengan menggunakan username dan password ya teman-teman. Karena di router sendiri itu belum punya public dan private key. Kalaupun misalkan punya, public key-nya pun belum di-share ke server sehingga bisa langsung login dengan menggunakan username dan password. Nah, di sini kita coba SSH 10.10.10.2 dan IP kita enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, masih diminta username dan passwordnya. Nah, kita bisa masuk ke dan server 2 ya teman-teman. Kita exit dulu. Nah, kita remote server 2 dari router ya teman-teman. Kita Nah, di sini juga sama ya teman-teman, masih diminta username dan password. Nah, sekarang saya akan coba untuk disable password atau authentication sehingga yang bisa meremote server 1 dan 2 hanya yang punya private dan public key ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian saya akan coba disable password authentication di server 1 dan server 2. Nah, di sini kita bisa pergi ke klien, kita akan mengetikkan SSH enter, masukkan passwordnya, lalu kita coba disable ya teman-teman dengan mengetikkan perintah sudo nano kita enter. Kita ulangi perintahnya, kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, maaf lupa. Nah, di sini kita bisa ctrlw dulu, lalu kemudian kita bisa tuliskan password authentication ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menonaktifkannya teman-teman. Di sini kita hapus saja simbol pagarnya, kemudian pada tulisan di sini kita ganti dengan no ya teman-teman. Kalau sudah kita ctrlx ya, lalu kita, nah di sini kita restart ya teman-teman.
Kita restart. Kita enter. Nah, sekarang kita coba di server 2-nya ya, teman-teman. Kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah yang sama ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari lagi seperti tadi password authentication, enter. Nah, di sini kita hapus simbol pagarnya, kemudian kita ganti dengan no ya, teman-teman. Kita sudah, sekarang X ya, enter. Kita restart. Nah, kemudian kita kembali ke router, kita coba remote server 1 dan 2. Nanti tidak akan bisa karena router tidak memiliki public dan private key. Kalaupun punya itu pun belum di-share ya, teman-teman. Kemudian kita coba Nah, di sini akan ada informasi permission denied ya, teman-teman, karena server 1 ini sudah ada public key dan kita perlu membukanya dengan private key. Nah, sama kita coba juga server 2-nya. Teman-teman, materi terakhir yaitu SSH dan SSH add ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah berhasil remote access ya, teman-teman, baik menggunakan Ubuntu client ataupun host OS client menggunakan putih ya, teman-teman. Dan kita sudah mengetahui bahwa jikalau kita sudah enterkan passphrase, maka kedepannya kita tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi. Nah, mungkin beberapa kasus berbeda. Ada kalanya kita diminta passphrase lagi saat login, mungkin untuk sebagian orang itu tidak nyaman ya, teman-teman, atau kurang suka. Nah, maka kita akan solve problem tersebut dengan menambahkan komen SSH-nya dengan SSH agent atau SSH add ya, teman-teman. Jadi fungsi SSH agent dan SSH add adalah agar kita tidak perlu mengetikkan passphrase ketika kita ingin upaya remote access lagi ya, teman-teman. Di sini kita coba ketikkan SSH kemudian ini saya menggunakan passphrase ya, teman-teman. Nah, itu kembali lagi di sini tuh kadang ada kalanya itu kita akan memasukkan passphrase lagi, nah, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan tebannya kita mungkin ada yang tidak memasukkan passphrase, tapi kalau misalkan kedepannya kalian atau saya matikan ataupun restart servernya itu nanti akan dimintai passphrase lagi, teman-teman. Nah, agar tidak dimintai passphrase lagi, kita itu bisa setting SSH agent dan SSH add ya, teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan perintah SSH min agent kemudian /bin /base kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba ketikkan SSH min add dulu, kemudian nanti ketikkan perintah SSH min agent /bin /base, kemudian kita coba cek SSH min add add, ternyata kita sudah tidak disuruh untuk memasukkan passphrase lagi ya, teman-teman. Nah, di sini tadi kita juga lakukan hal yang sama pada server 2-nya ya, teman-teman. Di server 2 tadi kita masuk ke server 2, kemudian kita ketikkan perintah SSH min agent /bin /base ya, teman-teman. Kemudian kita SSH min add dan itu kita sudah tidak untuk dimintai passphrase lagi ya, teman-teman. Tapi coba saja nanti teman-teman matikan virtual machine teman-teman, kemudian teman-teman nyalakan lagi, apakah nanti ketika teman-teman akan masuk dimintai passphrase lagi. Sekian saja penjelasan materi mengenai SSH dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.